Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus. Shalom. Saya bisa minta atensi atau perhatiannya agar Bapak Ibu Saudara terkasih yang duduk terlalu belakang dapat majulah minimal 2-3 baris ke depan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, jangan terlalu ke belakang. Maju ke depan, 2-3 baris ke depan. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas responnya. Saya percaya orang-orang ada di tempat ini adalah orang-orang yang senantiasa mengasihi Tuhan. Amin. Boleh saya lihat tangan-tangan terangkat di tempat ini, orang-orang yang mencintai Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi dia. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Sungguh sore hari ini kami mau datang dengan penuh ucapan syukur. Sungguh sore hari ini kami mau datang dengan puji-pujian. Sebab kami tahu betapa besar cintamu dalam hidup kami. Ini waktu yang terbaik. Ini waktu yang terindah. Kami boleh mengalami perjumpaan pribadi lepas pribadi dengan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau melawat setiap kami Tuhan sore hari ini. Kami yang lemah Kau kuatkan. Kami yang susah Kau hiburkan. Kami yang sakit Kau sembuhkan. Karena hadirat-Mu nyata tercurah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, penghormatan, kemuliaan, pengagungan kami hanya kami persembahkan bagi Allah kami yang hidup dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Mari bersama-sama kita akan angkat pujian ini yang berkata, haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Katakan, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulih
Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas, benar Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur kami katakan Tuhan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur, Engkau baik bagi kami. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia. Katakan dengan penuh syukur. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. benar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Harapanku, Kaulah harapanku. hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Mari angkat tangan kita berkata, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, Engkau melihat kami Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Mari dengan segenap cinta-Mu angkat tangan-Mu dan berkata, dengan apa? Dengan apa kan ku segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami berkata Tuhan, apa yang ku balas segala kebaikan. Mari kita membalas segala kebaikan Tuhan dengan pujian.
bersyukur bagi Dia. Ku bersyukur Pak. Kami berkata Tuhan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Pak. Ini cinta kami Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sembah Dia, sembah Dia. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih buat segala cinta-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu, angkat suaramu bagi Dia, mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Bukan apa syara ya Ramo, iya basela ya Rano. Ini kami anak-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Urala syara ya Ramo, iya karena syara ya Ramo. Bukan apa syara ya Ramo. Iya karena syara ya Ramo, syara ya Ramo. Percaya saudara, ketika engkau menyembah, ketika engkau bersyukur, hadirat-Nya tercurah di tempat ini. Hadirat-Nya membawa kelegaan, hadirat-Nya membawa sukacita dan damai sejahtera dalam hidupmu. Horana syada ya Ramo, hikana sela ya Ramo. Yang lemah Kau kuatkan, yang miskin Kau berkati Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan. Karena kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Oh, rasa ya Rabbana ya Rabbana. Mari saudara, ini waktu yang indah. Setiap pribadi mengucap syukur. Setiap pribadi mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau setia bagi kami. Tak pernah berkesudahan kasih dan cinta-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Mari fokus pada Tuhan. Mari fokus menyenangkan hatinya. Fokus kepada kebaikannya. Fokus kepada kasih setia dan anugerahnya. Lihat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Lihat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Kebaikan, kebaikan, kebaikan dan anugerahnya akan terus melimpah. Haleluya. Ikarasela ya Ramo.
bisa berkata-kata dalam roh yang belum katakan, terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Woo! Engkau melihat hati kami Tuhan. Engkau mengerti setiap doa kami. Engkau mengerti setiap pergumulan kami. Tapi itu tidak akan pernah menghalangi kami. Kami mau membalas segala kebaikan-Mu. Kami mau membawa korban syukur. Kami mau membawa korban pujian bagi-Mu Tuhan. Sebab kami tahu hari depan kami, hari depan yang penuh pengharapan dan anugerah dalam hidup kami. Penuhi kami Tuhan dengan anugerah-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh karena ya mari bersama-sama saudara tetap dalam keadaan menyembah. Saudara perlahan bangkit berdiri, angkat tanganmu, tengadahkan wajahmu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Seumur hidup kami kan selalu menyembah, seumur hidup kami kan selalu bersyukur. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your Lord. Mari para kekasih-kekasih Tuhan katakan, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Engkau lihat Tuhan melawat hidupmu. Seumur hidup kami Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Engkau ditinggikan Tuhan. Oh my soul, I worship Your holy name. Mari sorakan haleluya. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh
Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya ketika doa pujian penyembahan kami naikkan, hadirat-Mu melawat di tempat ini. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Karena kami percaya ini tahun 2017, mujizat penuaian akan terjadi dalam hidup kami. Yang percaya terima mujizat penuaian dari Tuhan Yesus bersama saya katakan. Amin. Lebih dahsyat lagi katakan. Amin. Mari kita masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Woo! Ada sukacita di tempat ini. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Katakan. Gerbangnya dengan pujian, Bermasmurlah lagi dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Mari masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Haleluya. gerbangnya Dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam. Mari mengangkat tangan berkata, saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam hujan umat-Nya. Haleluya. Ada sorak-sorai yang dahsyat bagi Raja di tempat ini. Mari lebih lagi berkata, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Mari umat katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, ini kami Tuhan. gerbangnya dengan pujian, Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Mari berkata, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Percaya angkat tangan. saat kami menyembah dan tangan pun Terangkan Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Oh, saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Sorakan haleluya. Woo. Saudara percaya Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya, amin. Ketika saat ini kita menghadapi masalah, kita akan dibawa terbang oleh Tuhan melewati segala badai permasalahan kita, amin. Yang percaya boleh mengangkat tangan, akan terbang bersama Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai lebih lagi bagi Dia. Woo. Mari angkat pujian ini. Percaya ini akan terjadi dalam hidupmu. Woo.
Mari semua bentangkan tangan dan berkata, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Ada sukacita sorak-sorai. Orang percaya di tempat ini akan dibawa Tuhan terbang tinggi. Firman-Mu Tuhan janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, berikan-Ku. Mari semuanya bentangkan tangan berkata, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan jalan-Mu Tuhan, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Percaya rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Mari berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Engkau akan terbang bersama Dia, melewati segala badai permasalahan dalam hidupmu. Mari lebih lagi bertepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Sungguh kami umat yang mengandalkan-Mu Tuhan. Mari jemaat bersama-sama kita berkata, ku kan terbang. Katakan, tinggi di awan jemaat Suropati, bersamamu engkau akan terbang bersama Dia. dalam kemuliaan. Amin, amin. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman Di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari katakan, ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan, ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya. Berikan sorak-sorai terdahsyat bagi Tuhan. Sorakan haleluya. 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 Mari sebelum tutup berikan salam kiri kanan, katakan dengan yakin, engkau punya Tuhan yang luar biasa, jangan pernah khawatir. Engkau punya Tuhan yang luar biasa, jangan pernah khawatir saudara. Tuhan kita dahsyat, amin. Yes. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Di setiap minggu pertama, di awal bulan, kita akan membawa persembahan persepuluhan kita. Saya rindu bertanya, adakah di antara Bapak Ibu Saudara kasih yang belum menerima amplop persepuluhan?
boleh mengangkat tangan. Kalau ada diaken akan membawakannya. Tidak ada semuanya. Di nama Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara dikasih dapat mengangkat amplopnya. Kita berdoa bersama-sama. Mari angkat amplop di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami datang Tuhan. Kami membawa persembahan persepuluhan kami Tuhan. Kami mau datang dengan tidak tangan yang hampa Tuhan. Sebab kami mau melakukan ini sebagai bukti kami cinta. Kami taat akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, orang yang menabur dengan bercucuran air mata, itu akan menuai dengan bersorak-sorai. Kami percaya ketaatan kami akan berbuah pada waktunya. Engkau berkati materi kami, Engkau berkati kesehatan kami, Engkau berkati keluarga dan damai sejahtera selalu bersama kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bawa persembahan persepuluhan kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Dapat dimulai dari diaken pengerja di tempat ini, diikuti oleh jemaat di tempat ini. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepada-Mu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepada-Mu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang kami mau Tuhan, yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepada-Mu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang kami mau Tuhan, yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku. Anak-anak sekolah minggu dapat maju ke depan untuk didoakan. Perak, bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang terbaik, yang terbaik di dalam hidupku. Yang terbaik, yang terbaik di dalam hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dapat bangkit berdiri bersama-sama, kita arahkan tangan ke arah anak-anak. Mari kita memberkati anak-anak kita, saudara. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa buat anak-anak yang luar biasa yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Tuhan, sore malam hari ini kami memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ini Bapa. Berkati ya Tuhan. Biarlah Engkau menjaga keluar masuknya buat anak-anak-Mu ini Tuhan. Anak-anak ini seperti anak panah di tangan pahlawan, para pahlawan. Demikianlah di masa mudanya Bapa. Tuhan, Engkau memberkati kesehatan anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati studinya buat anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan membedakan anak-anak-Mu dengan anak-anak yang lain. Karena dia adalah milik Tuhan. Kami percaya masa depannya ada di dalam nama-Mu Tuhan. Boleh menjadi anak yang menyukakan hati Tuhan. Membanggakan Tuhan, juga menyukakan hati orang-orang tua ya Bapa. Biarlah anak-anak ini Tuhan memiliki rasa roh takut akan Tuhan, taat setia melakukan firman dan kehendak-Mu ya Bapa.
Masa depan anakmu ini Tuhan ada di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kesehatan, damai sejahtera, sukacita Tuhan terjadi atas anak-anakmu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menambahkan hikmat, marifat yang daripada Tuhan. Supaya apa yang dia ajarkan semua seturut dengan firman dan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau juga memberkati orang tua buat anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah orang tua ini Tuhan boleh mendidik anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak yang menyenangkan Tuhan. Anak yang menyukakan hati-Mu dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya mulai hari ini untuk bulan depan, tahun depan dan selamanya penyertaan Tuhan sempurna atas anak-anak-Mu ini Tuhan. Anak-anak-Mu aman di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Sungguh hati kita limpah dengan syukur, amin. Tuhan senantiasa baik dalam hidup kita, penyertaannya sempurna. Boleh saya melihat tangan-tangan di tempat ini yang merasakan kebaikan kesetiaan Tuhan senantiasa. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Sebelum masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami boleh mendengar pemberitaan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini akan menjadi bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Urapi hamba-Mu, urapi lidah bibirnya, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita ambil waktu sejenak, kita sembah Dia. Hurada syaraya rama. Kiaraba syanda karaya rama. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Sungguh tak berkesudahan anugerah-Mu. Sungguh tak berkesudahan kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urara syandaya namo. Mari bawa hati yang menyembah. Mari bawa hati yang melekat pada Tuhan pribadi, lepas pribadi. Engkau layak Tuhan. Engkau layak kami tinggikan. Engkau layak kami sembah. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Katakan ini hatiku Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidup. Katakan hatiku Tuhan. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan Kau lihat isi hatiku. Mari jemaat Tuhan bawa hatimu yang mengasihi Dia, katakan
ini hatiku. Ini hati kami Tuhan. Mari bersama-sama saudara bangkit berdiri dan berkata, Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, katakan hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, katakan hatiku, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, katakan kepada Tuhan, hatiku mengasihimu. Benar Tuhan, benar Tuhan, mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat, Tuhan, kau lihat, Tuhan, kau lihat isi hatiku. Yang mengasihi Tuhan, berikan tepuk tanganmu, katakan haleluya. Kami mengasihimu Tuhan, kami mengasihimu Tuhan. Ora bara sekara bara 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 bara. Mari sembah Tuhan, mari sembah, mari sembah, haleluya. Mari umat kesayangan Tuhan, ucapkan syukurmu sebagai korban kepada yang maha tinggi. Ora bara sekara baba. Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Ora bara Allah ajaib, Allah ajaib, Allah perkasa, Allah luar biasa. Haleluya. Ora bara sekara bala 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 baba baba. Inilah penyembahan kami Tuhan, inilah korban ucapan syukur kami. Kiranya Kau berkenan menerima. Ora bara sekara bala 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 baba baba. Ora bara sekara bala 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 baba. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai batinku. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ora bara sekara bala 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 bala. Ora bara sekara bala 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 po. Ora bara ora bara bara bara. Ora bara bara
Kami percaya hadirat-Mu turun di tempat ini Tuhan. Pengurapan-Mu turun di tengah-tengah kami. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Kau yang memenuhi, Kau yang mengurapi. Ora bara sekala bala 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 bala. Ora bara sekala bala 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 bala. Ora bara sekala bala bala. Ora bara sekala bala bala. Ora bara sekala. Mari kita berbahasa roh bersama-sama. Biarlah kita membangun manusia rohani kita lebih lagi. Ora bara sekala bala 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 bala. Apa yang terikat di bumi terikat di surga. Apa yang terlepas di bumi terlepas di surga. Mari kita lepaskan penyembahan kita. Ora baba bara sekala bala 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 bala. Ora bara sekala bala 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 bala. Ora bara sekala bala 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 bala. Ora bara sekala. Bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Hadirat-Mu begitu luar biasa. Ini adalah umat kesayangan-Mu yang naik ke gunung kudus-Mu, yang boleh melihat wajah kemuliaan-Mu sedang tersenyum penuh kasih kepada kami Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Dalam hadirat-Mu ada pelepasan. Dalam hadirat-Mu ada mujizat. Di dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera. Dalam hadirat-Mu ada sukacita. Ora bara sekala bara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jikalau bentar lagi kami para anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biarlah sembunyikan belakang salib-Mu. Bebaskan hamba-Mu daripada apa yang hamba-Mu tidak sadari. Biarlah setiap ucapan firman Tuhan renungan berkenan kepada Tuhan. Bebaskan hamba-Mu dan urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Ya shalom. Shalom. Semua dalam keadaan baik, amin. Yang keadaan baik bisa lambaikan tangan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang baik, haleluya. Ya saudara. Ya pada malam hari ini saya akan berbicara mengenai menjadi orang yang sertai Tuhan seperti Yusuf. Di dalam Kejadian 41 ayat 51 sampai 52 kita baca bersama-sama ya supaya kita lebih memaknai dari arti firman Tuhan yang kita bacakan ini. 3, 2, 1. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak atau buah dalam negeri kesengsaraanku. Seberat apapun tantangan yang kita hadapi di tahun 2017, tahun 2016 telah berlalu, saya percaya Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Tetapi sebaliknya Allah juga menuntut. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin. Yang siap untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain bisa lambaikan tangan. Yang siap berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang baik. Haleluya saudara. Di dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tuhan mau kita menjadi orang yang menghasilkan buah. Menjadi orang yang berguna. Menjadi orang yang dimanapun kita menjadi saluran berkat. Dimanapun kita berada kita menjadi pembawa damai. Yang setuju katakan amin. Kalau relasi kita dengan Tuhan baik maka otomatis ya kita akan menghasilkan hubungan yang baik. Kita akan menghasilkan buah yang baik. Ya, pada saat kita mempunyai hubungan intim dengan Tuhan yang baik, baca firman, tiap hari punya waktu khusus untuk berdoa, waktu khusus untuk doa, pujian dan penyembahan. Saya percaya kita akan menghasilkan buah yang baik juga. Amin. Seperti apa yang tertulis di dalam Wahyu 22 ayat 1 dan 2 akan saya bacakan. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal
dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, saudara. Tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Alkitab mengatakan ada pohon di Yerusalem yang menghasilkan buah setiap bulan, bukan setiap tahun, saudara, setiap bulan. Ya padahal biasanya kalau berbicara mengenai buah itu muncul pada waktu musim. Ya contohnya Desember lagi musim durian, Desember tahun 2016. Nanti Desember tahun 2017 akan muncul kembali durian. Berarti ya tidak setiap bulan, artinya ada musim. Contohnya rambutan, ya lagi musim bulan November. Nanti November tahun depan baru kita bisa menikmati buah rambutan kembali. Dan saya percaya ya Alkitab pernah berkata, ya, menunjukkan kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan menghasilkan buah tiap bulan. Bulan Januari menghasilkan buah, bulan Februari menghasilkan buah, bulan Maret menghasilkan buah, bulan April menghasilkan buah sampai dengan Desember. Artinya apa? Tanda kita diberkati oleh Tuhan. Karena ada buah, ada berkat baru tiap bulan jika kita mengandalkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita melihat Yusuf, kita belajar dari seorang tokoh yang luar biasa sekali. Alkitab mencatat di dalam Kejadian 49 ayat 22 sampai 24. Dikatakan, Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok, walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya dan memanahnya dan menyerbunya. Namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Saudara ingat di dalam Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di dalam jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan apa saja yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya pasti apa saudara? Berhasil. Ya. Ada orang yang saudara melihat kata pertama ada kata berbahagia, kata yang terakhir ada kata berhasil. Ada orang yang berhasil tetapi tidak berbahagia dalam rumah tangganya. Berhasil dalam pekerjaannya, tidak berbahagia dalam rumah tangganya. Berbahagia dalam rumah tangganya tetapi tidak berhasil dalam pekerjaannya. Yang Tuhan janjikan, kalau kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, kita akan berbahagia dan berhasil. Amin. Dan Yusuf salah satu adalah orang yang berbahagia dan berhasil. Yusuf artinya adalah pohon buah-buahan pada mata air. PowerPoint. Ya. Yusuf artinya he will add. Dia akan menambahkan. Artinya apa? Ada plus, bukan negatif. Ada tambah, bukan kurang, saudara. Dan saya percaya, saya juga berdoa supaya saudara berkatnya seperti Yusuf. Tuhan menambahkan, artinya apa? Ditambahkan semakin cinta Tuhan, ditambahkan ketaatan, ditambahkan berkat dalam kehidupan saudara. Yang mau katakan amin. Dan Yusuf mempunyai dua anak, yaitu yang pertama adalah Manasye, artinya melupakan. Ayat 51 dikatakan, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Anak yang kedua dinamakan Efraim. Artinya apa saudara? Berbuah. Setelah saya gali lagi dari literatur Alkitab, ternyata berbicara mengenai kemakmuran ganda. Berbicara mengenai berkat double porsi. Dikatakan di dalam ayat 52, Allah membuat aku mendapat anak. Artinya apa? Buah dalam negeri kesengsaraanku. Mari kita belajar seperti Yusuf, ya, kunci atasi kesulitan dan berbuah di setiap musim kehidupan. Yang pertama melupakan kepahitan di masa lalu. Yusuf melupakan hal-hal buruk di dalam kehidupannya. Lahir di keluarga yang disharmoni. Saudara, disharmoni karena apa? Ayahnya mempunyai 4 istri. Yusuf, ya, 4 istri dalam satu rumah. 4 istri ayahnya ada Rakel, ada Lea, ada Bilha, ada Silpa.
Dan saudara tahu, begitu mempunyai 4 istri otomatis diikuti apa? Anak-anak yang banyak juga. Kalau saudara yang mungkin sudah berkeluarga mempunyai 2 anak saja, kayak Tom and Jerry, saudara. Apalagi ini lebih dari 3, lebih dari 10. Sehingga saudara bisa bayangkan, keluarga yang disharmoni. Ya anak-anak saling iri, Yusuf dijual, masuk sumur, difitnah oleh Tante Po. Tante Po bukan toko yang dijual di depan Matos, saudara. Tante Po adalah Tante Potifar. Ya, masuk penjara Yusuf mengalami dan ditinggalkan dengan orang-orang yang pernah ditolong. Yaitu juru minum yang dipenjara dan Yusuf berhasil untuk mengartikan mimpi. Yusuf berkata, kalau engkau ntar dibebaskan, nanti kamu dibebaskan, kamu ingatlah perkaraku dan ceritakan kepada Firaun. Kalau aku tidak salah. Tetapi apa yang terjadi? Juru minuman tersebut setelah bebas melupakan Yusuf. Sehingga apa? Yusuf punya 1001 macam alasan untuk frustasi, untuk kecewa menghadapi kehidupan. Tetapi Alkitab mencatat justru Yusuf bertahan dan menamakan anaknya Manasye, melupakan kesukaran di masa lalu. Amin, saudara. Kita bisa kecewa terhadap orang tua, yang klasik terhadap mertua, ya atau iya saudara? Ya atau iya? Amin aja dalam hati, ya. Rata-rata klasik ya, kemudian kecewa terhadap anak, kecewa terhadap pendeta, pemimpin, atasan di kantor. Semua bisa terjadi, orang-orang yang mengecewakan kita. Tetapi ingat, jangan biarkan kekecewaan itu menjadi sebuah kepahitan. Orang kecewa bisa, orang luka bisa, tetapi jangan disimpan dan menjadi sebuah kepahitan. Karena di dalam Ibrani 12 ayat 15 dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencembarkan banyak orang. Orang itu dilihat dari hatinya. Kalau hatinya pahit otomatis omongannya apa saudara? Pahit. Begitu kita berbicara kepada orang yang pahit akan dilihat omongannya selalu negatif. Contohnya gini, orang kalau kepahitan, si A dan si B lagi bermusuhan. Si A akan berusaha untuk memengaruhi C, D, E, F dan lainnya untuk membenci si B. Ya atau iya? Berusaha untuk membenci, padahal si C, D, E, F tidak tahu masalahnya. Tetapi berusaha dipengaruhi untuk membenci. Dan saya membaca sebuah kisah, cerita dari seorang yang paling kejam di dunia. Ya saudara, siapakah tokoh tersebut? Tokoh tersebut adalah Hitler. Ternyata pada waktu masa kecilnya Hitler itu kecewa kepada pemilik toko Yahudi. Karena apa? Dihina karena uangnya kurang dalam berbelanja. Pada waktu itu Hitler kecil mau berbelanja, ternyata uangnya kurang. Sehingga pemilik toko Yahudi ini marah-marah berkata, dasar kamu anak orang miskin. Sudah, kamu keluar aja, jangan ke tokoku. Dasar anak miskin. Hitler kecewa sekali. Dan kecewa akhirnya disimpan menjadi kepahitan. Sehingga pada saat dia punya kekuasaan, Hitler membantai berapa saudara? 6 juta orang Yahudi dalam pemerintahannya. Dan dikabarkan 1,5 juta anak-anak kecil dibantainya. Bayangkan saudara, kota Malang saja penduduknya 900 sekian. Hitler membantai 6 juta. Berarti 6 kali lipat penduduk kota Malang dibantai oleh Hitler. Kenapa Hitler bisa membantai jutaan orang Yahudi? Gara-gara masa kecilnya menyimpan kekecewaan yang diirami dan akhirnya menjadi sebuah kepahitan. Saudara, mungkin di masa lalu kita ada kekecewaan. Tapi jadilah seperti Yusuf. Manasye, lupakan. Jangan menjadi kepahitan. Amin. Disenggol kiri kanannya. Manasye, lupakan. Jangan menjadi kepahitan. Manasye, lupakan. Amin, saudara. Tapi pada saat saudara mengalami hal yang tidak baik dalam kehidupan saudara, apa yang perlu diingat? Kalau saudara kecewakan seseorang, saudara kecewakan atasan, saudara kecewakan mungkin teman saudara, pikirkan satu hal. Ingat kebaikan Tuhan. Supaya apa? Roh kita tetap menyala. Ya, kita ingat dulu sakit pernah disembuhkan. Dulu pergi ke salon aja nggak bisa.
Ya, dulu ditipu orang habis-habisan, tapi sampai hari ini ternyata masih bisa hidup dan sehat. Amin. Dulu makan 3 kali saja nggak bisa, ya sekarang bisa makan 5 kali. Yang 7 katakan amin. Yang amin, yang overweight pasti. Ya, dan saya percaya itu semua bisa apa? Kita respon kita kembalikan. Kalau istri saya berkata, "Pak, bersyukur. Dulu kita ini beli lemari aja nggak bisa. Sekarang juga akhirnya bisa beli lemari." Ada sesuatu kebaikan Tuhan yang diingat. Dan puji Tuhan akhirnya menjadi sebuah respon yang positif. Sehingga apa? Tidak memberikan kesempatan untuk kita untuk kecewa. Amin, saudara. Di dalam Ratapan 3 ayat 19-23, Nabi Yeremia berkata, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu." Jika hari ini kita bisa beribadah di Swiss Bell-In, bisa tarik nafas dengan gratis, ya, saudara bisa menyanyi, bisa menyembah Tuhan, ya, kita bisa berkata kepada Tuhan, "Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu." Kita lambaikan tangan, kita katakan, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan bisa lambaikan tangan. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita yang baik. Haleluya, saudara. Kalau kita di masa lampau mengalami hal yang tidak baik, baik dalam ekonomi, kesehatan, rumah tangga, pandanglah kesulitan adalah sebuah proses untuk pembentukan karakter kita, supaya karakter kita lebih indah di hadapan Tuhan. Yang 7 katakan amin. Saudara tahu bahwa mutiara, mungkin ibu-ibu ada yang pakai mutiara? Ya. Mutiara dihasilkan dari sejenis kerang atau tiram. Kerang adalah binatang yang proses refleksnya lambat, sehingga pada saat terbuka, begitu ada pasir yang masuk, dia berusaha untuk menutup, tapi selalu terlambat. Sehingga akhirnya pasir itu masuk ke dalam tubuhnya, dan kerang ini merasakan sebuah kesakitan yang luar biasa. Sehingga untuk menetralisir kesakitan tersebut, muncullah sebuah cairan, memproduksi sebuah cairan. Ya, begitu pasir masuk, kesakitan diproduksi sebuah cairan untuk menetralisir kesakitan tersebut. Dan akhirnya seterusnya seperti itu, akhirnya cairan itu apa? Menggumpal dan menghasilkan mutiara. Jadi mutiara yang indah itu adalah hasil tangisan dari seekor kerang. Amin, saudara. Kalau kita tidak pernah menangis dan kita tidak pernah mengalami kesulitan, kita tidak pernah bisa menyaksikan kuasa kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Justru pandanglah kesulitan ini adalah sebuah proses, ya, Tuhan untuk membentuk kita semakin indah. Mungkin di masa lalu banyak membuat hati kita terluka, tetapi izinkanlah kita berespon secara positif, sehingga tangisanmu berubah menjadi mutiara kehidupan. Ada tangan Tuhan yang merubah kesakitanmu menjadi mutiara yang indah. Yang percaya katakan amin. Kalau kita ingin berbuah, kita harus melakukan satu hal dulu. Manasye baru Efraim. Manasye berkata, lupakan. Efraim menghasilkan buah. Amin, saudara. Manasye baru Efraim. Tidak bisa dibalik. Efraim dulu baru Manasye, nggak bisa. Ya, harus Manasye dulu baru Efraim. Di dalam Filipi 3 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kalau kita naik mengendarai mobil, kalau saudara melihat spion samping, saudara tidak melihat kaca depan, saya yakin dan percaya saudara pasti akan masuk got, ketabrak, atau mungkin saudara tidak sampai pada tujuan. Karena apa? Posisinya lihat spion, lihat belakang terus.
Ya, Tuhan inginkan apa? Lupakan apa yang ada di belakang, tetapi berlari menghadap ke depan. Amin. Mencapai tujuan saudara, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang 7 katakan amin. Kemudian kalau kita, ya dari Manasye, Efraim, kalau sudah diberkati, jangan lupa dengan Tuhan. Karena kebanyakan orang Kristen, ya banyakan, tapi di sini tidak ada, saya percaya. Pada saat lagi diproses oleh Tuhan secara ekonomi, karena hari Minggu tidak punya uang untuk pergi kemana-mana, akhirnya gereja dijadikan tempat pelarian. Udah daripada nggak punya uang kemana-mana, pergilah ke gereja. Tetapi karena di ibadah ada hadirat Tuhan, ada pengurapan, doa saudara didengar oleh Tuhan, dan saudara menjadi orang-orang diberkati oleh Tuhan. Tiba-tiba setelah diberkati, ternyata apa? Yang dulu hari Minggu rajin ke gereja, mulai kendor. Ya, hari Minggu pertama pergi ke Jakarta, hari Minggu kedua pergi ke Singapura, hari Minggu ketiga pergi ke Malaysia. Ya, padahal sebenarnya ada hal-hal yang Tuhan menguji kita. Saudara saat itu dikasih berkat 5. Padahal sebenarnya kalau saudara tetap setia, disiapkan oleh Tuhan berkat yang 10. Amin. Saudara, kadang-kadang orang Kristen diuji dengan hal-hal seperti itu. Ada sebuah kesaksian, ada suami istri yang dulu kekurangan, mereka membuka rumah makan, mereka baru merintis. Ya, terus kemudian mereka menggunakan ruangan kosong untuk tempat kul atau komsel setiap minggu, tiap hari Selasa. Dan akhirnya mereka menggunakan ruangan itu dan setiap akan menggunakan kul, ya ruangan itu diangkat kursinya supaya bisa dipakai ruangan untuk komsel. Seperti itu. Dan kemudian singkat cerita, rumah makan ini yang dulunya sepi, mulai rame, mulai sesak, mulai banyak pengunjung. Sehingga begitu mau kul, mau komsel, tiba-tiba harus mengeluarkan kursi dahulu, saudara. Mengeluarkan kursi dahulu dan suami istri ini merasa kok sekarang kok repot ya. Apalagi ada pengunjung rumah makan, rasanya kok nggak pantas ya kita angkut-angkut kursi. Terus akhirnya mereka sepakat bahwa mereka akan meliburkan kul tersebut, akan menutup kul tersebut, akan membubarkan kul tersebut. Mereka akan bicara dengan pendeta, mereka akan bicara dengan gembala keesokan harinya. Mereka sudah sepakat, ya udah kita tutup aja kulnya ya. Pada saat mereka tidur malam itu, tiba-tiba sang suami mimpi. Sang suami sedang melihat Tuhan Yesus sedang keluar dari rumah makan mereka. Tuhan Yesus sedang mau meninggalkan rumah makan mereka. Sehingga pada saat itu sang suami berkata, Tuhan Yesus jangan tinggalkan, Tuhan Yesus jangan tinggalkan. Tuhan Yesus tetap berjalan terus tanpa menoleh sama sekali. Tuhan Yesus jangan tinggal kami, jangan tinggal kami. Kemudian singkat cerita sang suami bangun kaget. Kemudian akhirnya membangunkan sang istri berkata, Mah, kenapa ya ini aku mimpi apa? Kenapa mimpi apa? Tuhan Yesus meninggalkan rumah makan kita. Wah, istrinya juga kaget. Wah, ini suatu tanda ini. Apa ya? Kita lagi apa? Ternyata mereka mengingat-ingat, oh ya kita kan lagi ada rencana untuk menutup kul. Gara-gara tempat kita mulai sesak. Ya, wah ini adalah sebuah teguran dari Tuhan. Ini adalah sebuah peringatan dari Tuhan. Kalau gitu kita nggak bisa. Kita batalkan tutup kul. Kita harus tetap membuka kul apapun yang terjadi. Puji Tuhan saudara, mereka sadar ini adalah sebuah tanda atau teguran dari Tuhan. Sehingga respon mereka positif. Dan mereka tetap sepakat untuk kul tetap ada di rumah makan mereka. Dan singkat cerita, mereka akhirnya bisa diberkati Tuhan membeli sebuah rumah. Dan akhirnya kul tersebut dipindahkan di rumah. Dan puji Tuhan, untungnya orang suami istri ini ditegur Tuhan, ingat. Tapi apakah ada di antara kita begitu ditegur oleh Tuhan masih mengeraskan hati? Ya, dan pada waktu Tuhan Yesus meninggalkan rumah makannya, puji Tuhan sang suami ingat bahwa kalau dalam perjalanan hidup kita tanpa ada Tuhan Yesus, kita tidak ada apa-apanya. Yang 7 katakan amin. Jangan pernah melupakan Tuhan supaya berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Supaya tidak berhenti sampai di step 5. Tetapi akan dilanjutkan terus oleh Tuhan. Kemurahan, kebaikan, kebajikan. Amin saudara. Kemudian hal yang kedua, yang pertama tadi adalah melupakan kesukaran di masa lalu. Yang kedua yang dilakukan oleh Yusuf adalah mengundang hadirat Tuhan di dalam hidup Yusuf. Inilah kunci di tengah pergumulan, di tengah proses kehidupan. Yusuf banyak masalah.
Tetapi Yusuf disertai Tuhan. Jangan sampai banyak masalah tapi tidak disertai oleh Tuhan. Banyak masalah enggak apa-apa. Ya, 1.000 rebah di sisi kanan, 10.000 rebah sisi kiri, enggak apa-apa. Karena apa? Tetap ada Tuhan yang menjaga kita. Amin, saudara. Pada waktu Yusuf berada di tempat kerja, di Kejadian 39 ayat 2a mencatat, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Pada waktu itu Yusuf berada di rumah Potifar. Dikatakan Tuhan menyertai Yusuf, ya, sehingga selalu berhasil dalam pekerjaannya. Itu berbicara mengenai hadirat Tuhan. Ada sebuah koneksi dengan Tuhan. Ya, kemudian yang kedua, pada waktu Yusuf di penjara, Alkitab mencatat di dalam Kejadian 39 ayat 21, dikatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Amin, saudara. Karena apa? Disertai oleh Tuhan. Amin. Menjadi kesayangan dari kepala penjara. Kemudian ketika Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri, di dalam Kejadian 41 ayat 38 mencatat, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Pujian itu bukan keluar dari mulut Yusuf. Pujian itu keluar dari Firaun. Ya, diakui oleh orang lain, bukan mempromosikan diri sendiri. Tetapi apa? Pujian itu orang lain yang mengeluarkan. Dan nama Yusuf dipuji Firaun. Dan dikatakan apa? Namanya disebut sang pengungkap rahasia. Luar biasa sekali, saudara. Sang pengungkap rahasia, nama dari Yusuf. Kemudian kita tengok ke belakang kembali, penyertaan bangsa Israel. Ya, ada tiang awan, tiang api. Pada waktu dingin Tuhan siapkan tiang api. Pada waktu panas Tuhan siapkan tiang awan. Dan pada waktu itu seolah-olah penyertaan Tuhan kan melalui tiang awan, tiang api. Tetapi penyertaan Tuhan di akhir zaman ini lebih secara nyata, yaitu Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Amin. God with us. Dan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat 15 dan 16, Musa berkata, dengan apakah gerangan aku mendapatkan kasih karunia, anugerah. Mungkin multimedia bisa tolong untuk membuka, untuk kita membaca Keluaran 33 ayat 15 sampai 16. Sudah. Dikatakan, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, apa saudara, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Amin, saudara. Jadi pada waktu itu Tuhan mau mengirim malaikat yang berjalan di depan bangsa Israel. Tetapi Musa ngomong enggak mau. Kalau bukan Tuhan ya yang menuntun, kalau bukan Tuhan yang menyertai, kami tidak mau berjalan. Artinya apa? Musa perlu penyertaan Tuhan. Bangsa Israel perlu penyertaan Tuhan. Begitupun juga kita perlu penyertaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Di Amsal 3 ayat 6 dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Saudara percaya tahun 2017 adalah tahun mujizat penuaian, amin. Amin. Yang percaya bisa angkat tangan. Yang percaya bisa angkat tangan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Apa yang mau saudara tuai? Kesembuhan, berkat secara materi, damai sejahtera, sukacita, kesatuan dalam rumah tangga. Dan akuilah dia dalam lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Amin. Kita tidak akan pernah memasuki pintu yang kedua kalau kita tidak pernah melewati pintu yang pertama. Di dalam doa pujian penyembahan seperti ini, saudara ya, saudara harus benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Ini adalah sebuah kesempatan. Pada waktu Tuhan disenangkan, tingkap langit terbuka dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga kita berkata, saat terindah di hadiratmu, katakan berkat melimpah, berkat melimpah ada padamu. Katakan
Katakan ku dipulihkan, ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu ada sukacita. Katakan ku dipulihkan, ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu ada sukacita. Yang percaya hadirat Tuhan ada pemulihan, ada janji Tuhan, ada kesembuhan, ada mujizat, bisa lambaikan tangan. Sekali lagi berikan kemuliaan yang besar buat Tuhan kita. Haleluya. Yang ketiga, Yusuf yakin akan janji Tuhan untuk masa depan. Yang pertama adalah melupakan kesukaran di masa lalu. Yang kedua, mengundang hadirat Tuhan dalam kehidupannya. Yang ketiga, yakin akan janji Tuhan untuk masa depan. Di dalam Kejadian 41 ayat 51 dan 52, Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya, dikembalikan kembali, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Yusuf berkata apa? Karena Tuhan aku melupakan segala kepahitan, kekecewaanku di masa lalu. Karena Tuhan aku diberkati. Dan inilah sebuah kesadaran yang dimiliki oleh Yusuf. Dan saya percaya saudara yang tempat ini pun juga karena Tuhan kita ada hingga pada hari ini. Amin. Amin. Menginjak perjalanan gereja ini gereja yang akan tahun ke-7, ya Tuhan telah menanam gereja ini, Dia yang memberikan pertumbuhan. Saya selalu menyerukan kepada rekan-rekan sepelayanan kami bahwa ingat bahwa gereja ini Tuhan yang bangun. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita. Kita ini enggak ada apa-apanya. Ya kalau sekilas balik nostalgia, di tahun pertama kita cuma bisa melangkah di markas tentara karena apa? Aman. Dan kedua apa? Murah. Ya pada waktu itu tiba-tiba dari 2 ibadah menjadi 3 ibadah. Pada waktu sudah menjadi 3 ibadah tempat hampir tidak muat lagi. Kemudian saya minta tanda daripada Tuhan. Tuhan apakah harus melangkah keluar? Ada memang yang sebagian menentang. Karena berpikir kosnya kalau di hotel itu tinggi. Sedangkan sepanjang sejarah di Kota Malang tidak pernah ada gereja yang bertahan di hotel. Mungkin bisa di hotel tapi 1 tahun 1 kali, cuman Natal, cuman Jumat Agung. Tapi kalau seandainya tiap minggu nggak ada karena apa? Kosnya terlalu tinggi. Tetapi pada waktu itu saya mendapat visi dari Tuhan bahwa apa melalui Yesaya 54, bab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri dan keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa. Amin. Jangan menghemat tetapi panjangkan talinya. Dan pada waktu itu melangkah dan saya minta 2 tanda dan ternyata Tuhan jawab, saudara. Jawab akhirnya kami melangkah dan puji Tuhan dari Armet ya lahirlah cabang Suropati 2 yang ada di Savana. Dari Savana setelah berjalan selama 3-4 tahun tiba-tiba Tuhan taruh visi kembali membuka sebuah cabang yang ketiga. Dan saudara puji Tuhan saudara adalah umat yang di tempat ini. Amin. Saudara kalau saya melihat terheran-heran. Karena apa? Ini ya orang dari mana yang Tuhan kirim? Karena apa? Bukan Gembala pembina selalu mengingatkan kepada kami, ya kepada saya, jangan pernah menyakiti gereja-gereja yang ada di Kota Malang. Gembala Rayon selalu mengingatkan, jangan pernah menyakiti hamba-hamba Tuhan yang ada di Kota Malang. Karena ini adalah semua adalah tubuh Kristus. Sehingga ya bagian kami hanyalah doa, pujian dan penyembahan. Dan saya percaya seperti apa yang tertulis di dalam Yohanes 32. Ayat 18 dikatakan, jika nama Tuhan ditinggikan, maka Tuhan yang akan menarik banyak jiwa untuk datang ke tempat ini. Amin, saudara. Amin. Dan sehingga saya percaya bahwa kalau gereja ini ada, itu bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena kehebatan saya dan rekan-rekan sepelayanan. Tetapi karena Tuhan yang menanam, Tuhan yang memberikan pertumbuhan, dan Tuhan yang bertanggung jawab. Amin, saudara. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya.
Tujuan kami adalah kami boleh menjadi berkat buat kota ini. Tujuan kami adalah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kalau orang tanya kapan bangun gerejanya, saya nggak mau pusingin. Mengenai kapan bangun gerejanya, saya nggak mau pusingin. Yang satu hal yang pasti, biarlah gereja ini gereja yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan saya percaya juga ya apa yang pernah dilakukan Yusuf. Ya karena apa? Yusuf disertai oleh Tuhan. Disertai oleh Tuhan dan Yusuf yakin akan masa depannya. Di dalam Kejadian 45 ayat 8, Yusuf mengembalikan semua kemuliaan itu hanyalah untuk Tuhan. Dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Kejadian 45 ayat 8 dikatakan, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Pada waktu kakaknya mau ketemu sama Yusuf, kakaknya sudah ketakutan. Karena apa? Mereka pernah berbuat jahat pada Yusuf. Dan mereka yakin pasti akan dibunuh oleh Yusuf. Karena Yusuf sudah diangkat sebagai Perdana Menteri. Dan dia punya kuasa. Tetapi Yusuf berkata dalam Kejadian 45 ayat 8 dikatakan, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Amin. Saudara, kalau kita bisa ada sampai sekarang ini karena Tuhan yang utus. Ya, kita ada semua karena Tuhan. Tidak ada satupun orang yang memegahkan diri. Amin, saudara. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah mendatangkan kebaikan dalam setiap hidup kita. Tapi bagi orang yang mengasihi dia. Dulu Yusuf orangnya sombong. Ya, maka dibenci oleh saudara-saudaranya. Dan sempat ditegur oleh Yakub. Ya, waktu Yusuf bercerita, berkasmu nanti akan menyembah berkasku. Dan nanti 11 bintang akan menyembah 11 bintang dan matahari akan menyembah kepada aku. Hingga kakaknya berbicara ini anak sombong banget. Sehingga sempat Yakub menegur, berarti bicara apa kamu? Ya, apakah berarti aku dan ibumu harus menyembah kepada engkau? Tetapi Alkitab mencatat, Yakub menyimpan itu di dalam hatinya. Menyimpan itu dalam hatinya. Pada waktu Yusuf yang lama, bicaranya selalu menyakitkan. Tetapi melalui proses 13 tahun, bicaranya menjadi rendah hati. Jadi pengampun, kata-katanya penuh hikmat. Kenapa dibutuhkan 13 tahun untuk berubah? Karena 3 tahun belum berubah karakternya. Ya, sehingga ditambah lagi 5 tahun, belum berubah lagi. Ditambah lagi 10 tahun, belum berubah. Akhirnya tahun ke-13 Yusuf berubah. Dan dia menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai kita dikasih proses sama Tuhan. Ya, proses pembentukan karakter. Dikasih 2 tahun gak berubah, kasih 3 tahun gak berubah, kasih 10 tahun gak berubah. Jangan sampai Tuhan ngomong tak kasih sampai game over. Artinya apa? Saudara udah gak ada kesempatan lagi untuk berubah. Pada waktu saudara setahun dikasih proses oleh Tuhan, berubahlah. Ya, masih ada kesempatan bagi kita. Amin, saudara. Karena ada sebuah pepatah yang berkata, ketaatan mempercepat proses pembentukan kita kepada Allah. Ketidaktaatan memperlambat proses pembentukan kita. Amin, saudara. Mari kita taat pada proses pembentukan Tuhan. Sehingga masa depan yang cerah Tuhan berikan kepada kita. Seperti apa yang pernah tercatat di dalam Yeremia 29 ayat 11. Ya, kalau Tuhan janjikan masa depan yang penuh damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh dengan pengharapan. Imani janjinya, meskipun saudara saat ini mungkin sedang ada dalam lubang sumur yang dalam. Jangan matikan pengharapanmu. Jangan matikan imanmu, jangan matikan impianmu. Yang harus kita lakukan adalah pertama, lupakan kesukaran di masa lalu. Kedua, mengundang hadirat Tuhan dalam hidup kita. Dan ketiga, yakin janji Tuhan untuk masa depan kita. Amin, saudara. Amin. Mari saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Di
Di depan kami ada tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami akan melakukan perjamuan kudus. 2 hal yang akan kami lakukan. Kami memohon ampun kepada Tuhan atas dosa dan kesalahan kami. Baik dosa yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Kami mohon ampun Tuhan. Dan yang kedua Tuhan, kami mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah menyakiti kami. Kami mau melakukan manasyeh, kami mau melupakan supaya Tuhan disenangkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan hatiku percaya, hatiku percaya. Hati kami percaya Tuhan, ku percaya. Hati kami percaya, hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hati kami percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Kita katakan bersama-sama dari awal. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Mari saudang jemaat bangkit berdiri. Kita katakan bersama-sama. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia serahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku dan serahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, mari kita terima dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, mari kita terima cawan pengucapan syukur ini. Mari kita sembah Tuhan, kita ucap syukur.
Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, oh terima kasih Tuhan. Mari kita ucap syukur buat tubuh dan darahnya. Mari umat-umat kesayangannya, mari sembah Tuhan. Mari sembah. Haleluya. Ora para sekara para po. Ora para sekara para kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan yang sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Bagimu segala pujian, bagimu segala kemuliaan, pengagungan Engkau layak Tuhan. Ora para sekala para. Terima kasih Tuhan buat lawatanmu, hadiratmu, berkat-berkatmu, kesembuhan, kelepasan, jawaban-jawaban doa dan kekuatan baru. Kami pulang dengan membawa berkat-berkat daripada Tuhan. Engkau memberkati keluarga demi keluarga, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan dari serangan si jahat. Terima kasih buat gerejamu yang di Swiss Valley ini Tuhan. Engkau memberkati gereja ini lebih lagi. Tambahkan perkenananmu, memperluar, memperbesar daerah kami. Terima kasih Tuhan, berkati para pekerja, berkati para umat kesayanganmu. Kami percaya ini adalah penuaian besar-besar yang terakhir sebelum Engkau datang kedua kalinya. Dan kami akan mengalaminya itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara. Kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini. Kita akan perkatakan, kita akan nyanyikan doa Yabes. Kita katakan bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita pujikan doa Yabes ini lebih lagi. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu Tuhan, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita berkatakan doa
doa Yabes ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kami percaya Tuhan, Kau mengabulkan doa kami. Apa yang kami ikat di bumi terikat surga. Apa yang kami lepas di bumi terlepas di surga. Kami percaya terjadilah sesuai dengan iman kami. Dan kiranya tangan-Mu yang kuat, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Kami percaya begitupun Allah mengabulkan doa Yabes, begitupun juga Allah mengabulkan doa kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hora para sekara pala pala papa papa. Siapkan hati saudara, angkat kedua tangan saudara. Hora para sekara papa papa. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa. Melalui anaknya tunggal, persekutuan indah dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya menjemput kita di akhir permainan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Selamat hari Minggu, silakan berfellowship. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak hasilkan buahnya pada musimnya, kan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, kan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, kan yang tidak layu daunnya, kan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang saya perbuat pasti berhasil. Anda, apa saja yang Anda perbuat pasti berhasil. Apa saja yang saya perbuat, apa saja yang saya perbuat pasti berhasil.